sekarang ini aku pengen ngebahas soal Pinocchio. Pinocchio kan kesannya sebagai proyek andalan di Disney Plus Hotstar Day kan. Harus aku akui untuk live action kali ini tidak sebagus itu sebenarnya. Pinocchio adalah salah satu film kartun yang dibuat live actionnya setelah lama dibuat kartunnya, karena Pinocchio ini adalah proyek keduanya Walt Disney setelah Snow White. Waktu dia membuat kartun panjang, setelah dia membuat seri-seri pendek seperti Chip and Dale dan juga Mickey Mouse, Donald Bebek dan seyogyanya. Oke, si Pinocchio ini memang aku harus akui tidak sebagus itu kalau dibuat live action gitu ya. Pinocchio ini punya di live action ini punya cerita yang hampir mirip sebenarnya seperti Chip and Dale and the Rescue. Mungkin memang kalau dibilang live action ini nggak sepenuhnya live action ya. Ini masih setipe sama Space Jam sama kartun-kartun sejenisnya. Tapi yang harus aku puji adalah penampilan Tom Hanks sebagai paman Geppetto atau kakek Geppetto yang bisa menjadi karakter yang jauh sangat berbeda. Ya, paman Geppetto atau kakek Geppetto yang kita kenal seperti itu gitu ya. Bukan cuma si Tom Hanks yang memerankan aja gitu ya dengan suksesnya, tapi ya kita memang tahu karakter si paman Geppetto seperti itu. Jadi kita diajak di awal film ya sama Germany yang menjadi perwakilan dari peri biru, si Cricket itu yang menjadi hati nuraninya Pinocchio. Pinocchio di sini dibuat seperti bagaimana seorang ayah merindukan anak aslinya sehingga dia membuat replika menggunakan kayu pohon pinus ya, makanya namanya Pinocchio, yang diharapkan bisa menjadi pengingat atau pengganti anaknya, sehingga setelah peri biru datang, setelah si kakek Geppetto berdoa, Pinocchio pun diubahkan menjadi seorang anak. Pinocchio itu ada sebuah syarat yang harus dipatuhi, yaitu adalah tidak boleh nakal, dan kalau dia menjadi anak yang baik dia akan menjadi seutuhnya manusia. Itulah premis Pinocchio sebenarnya, yang sebenarnya kita udah pada tahu semua gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin soal Pinocchio yang ini, aku takjub sama pemilihan pemain-pemainnya Disney yang Tom Hanks cukup berhasil untuk memerankan Pinocchio, dan karakter peri biru yang dibuat sama artis kulit hitam, yang diperankan sama artis kulit hitam, mengingatkan aku sama kasus-kasus belakangan ini yang Ariel katanya diperankan oleh seorang artis berkulit hitam. Sebenarnya ini mungkin langkahnya Disney untuk mendukung kesetaraan kali ya. Mungkin di Amerika itu masih ada yang namanya kulit hitam dan kulit putih, itu harus ada batasnya gitu. Nah, ini langkahnya Disney sebenarnya untuk membuang diskriminasi itu sebenarnya. Aku ngerti sih. Tapi dari kasusnya Pinocchio dan juga Ariel ini sangat berbeda. Kalau aku bisa ngomongin soal Pinocchio ya, pemerannya sangat
bagus untuk memerankan sosok putri biru atau peri biru yang menjadi awal mula Pinocchio menjadi manusia gitu ya. Selepas dari dia yang diganti warna kulitnya, itu tidak merubah sama sekali karakter dari si peri biru itu sendiri, masih peri biru yang keibuan. Tapi memang peran peri biru di sini tidak begitu menjadi acuan, menjadi sebuah orang yang ditakuti sama Pinocchio sebenarnya. Pinocchio ini lebih digambarkan menjadi seorang anak yang ya anak kecil yang nakal, yang kalau di kartunnya kan selalu bergantung dengan peri biru gitu ya. Peri biru bilang jangan berbohong, kalau berbohong gitu ya hidungnya panjang gitu kan. Si Pinocchio yang satu ini tuh hanya diberikan sihir saja sehingga dia bisa berubah. Selebihnya peri biru berikan seluruh tugasnya kepada si Cricket Jermani itu. Sebenarnya itu sangat disayangkan sih, karena memang ada beberapa ciri khas dari si peri biru itu sendiri yang menjadi sebuah acuan bahwa harusnya Pinocchio itu takut sama peri biru, adalah mengikuti peraturan hanya karena janjinya dia bersama peri biru. Mungkin Cricket ini tidak menjadi sosok orang yang penting buat Pinocchio di aslinya. Memang itu hati nuraninya, tapi mungkin peri biru harus jauh lebih dilibatkan kalau menurut aku di sini. Kalau nanti kita bahas Ariel di akhir ya, tapi aku pengen muji dulu ada seorang karakter yang disabilitas yang memiliki kaki pengganti yang dimanfaatkan di sirkus. Sebenarnya itu sangat menginspirasi ya. Aku orang disabilitas juga, orang yang mempunyai kekurangan gitu ya. Kita tuh dikasih lihat bahwa karakter itu walaupun dalam tanda kutip dimanfaatkan, tapi dia mempunyai talenta untuk menghibur seseorang gitu kan di sirkusnya itu pada saat Pinocchio terjebak di sirkus. Aku bilang nggak sejelek itu sih, sebenarnya dia masih punya si pelajaran yang kita dapat. Maksudnya kayak karakter disabilitas itu masih mempunyai andil dalam perubahannya Pinocchio. Dan si Pinocchio juga ditangkap juga karena tidak menuruti apa kata ayahnya atau si kakeknya di sini gitu ya. Si kakeknya juga sangat menyayangi dan jaga Pinocchio, bahkan ketika dia tahu anaknya tidak bisa tergantikan gitu ya. Kita diajarin di sini jadi anak harus dengar apa kata orang tua. Maksudnya walaupun bukan orang tua asli ya, tapi si Pinocchio ini banyak mengalami kesusahan karena tidak menuruti apa kata orang tuanya gitu ya. Terus diskriminasi juga sebagai seorang anak yang mempunyai semangat belajar awalnya, tapi malah dianggap tidak boleh belajar karena dia bukan manusia. Sebenarnya itu bisa menjadi pelajaran kita bahwa mempunyai semangat itu boleh. Mau orang kayak gimana pun ke kita, kamu tidak boleh menghilangkan semangat itu sebenarnya gitu ya. Oke, kita bahas dulu ya Ariel ya. Kalau dalam
peri biru di sini kan maksudnya tidak merusak, maksudnya tidak mengubah si ceritanya gitu. Peri biru tetap punya karakter yang keibuan. Kalau misalnya kita ngebahas Ariel gitu ya, yang lagi heboh sekarang ini di teasernya The Little Mermaid yang akan tayang tahun depan, sebenarnya aku ngerasa bahwa kekecewaannya fans di sini karena Ariel yang di kartun digambarkan sebagai seperti ini, tapi dia malah mendapatkan yang seperti ini. Tapi kalau kita ngomongin soal rencananya Disney, mungkin dia memiliki sebuah rencana yang tadi aku bilang tadi, memperkenalkan kesetaraan gitu antara kulit hitam dan kulit putih. Mungkin gini ya, maksudnya setiap karakter yang ada di Little Mermaid nanti mungkin tidak akan persis sama, tapi dari segi wajah, tapi si karakter ini akan menjadi karakter yang aku percaya sih masih punya daya tarik gitu. Maksudnya kan yang menjadi main fokus di sini seharusnya adalah si ceritanya seperti apa kan, adaptasi dari kartunnya dan ke live action itu seperti apa kan, itu yang menjadi identitas kan sebenarnya kan. Kalau misalnya kita ngomongin soal hanya kulit putih dan kulit hitam, ya mungkin fans hanya kecewa karena biasanya artis-artis yang dipilih untuk memerankan live action tuh mirip, kayak misalnya Mulan dan Disney Princess yang lainnya gitu ya. Ya, tapi aku masih yakin bahwa walaupun yang dipilih dalam hal ini Ariel gitu ya, adalah artis berkulit hitam, tapi dia tidak akan mengurangi sisi bagus dari si Ariel itu sendiri. Ariel itu atau The Little Mermaid itu tetap punya karakter cerita yang kita kenal gitu. Sebenarnya gini, nggak semua kok, maksudnya nggak semua karakter Ariel ini membenci karakter Ariel yang dibuat berkulit hitam gitu ya. Justru ini menjadi semangat bagi anak-anak perempuan di Amerika yang berkulit hitam yang selama ini dianggap yang ya diskriminasi lah. Artinya dia menjadi punya semangat baru ketika dia tahu bahwa sosok Ariel yang mungkin menjadi impiannya ketika kecil dulu atau sampai sekarang masih kecil juga menjadi princess impiannya gitu ya. Dia menjadi punya semangat gitu, masih mempunyai semangat bahwa walaupun aku berkulit hitam, aku tetap bisa menjadi seorang putri dengan sifatku yang baik, dengan cara aku berperilaku. Mungkin bukan putri yang benar ya, tapi artinya anak yang baik, anak yang cantik gitu ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Itu saja yang aku bisa bahas dari Pinocchio dan sedikit pembahasan dari kontroversi The Little Mermaid di teaser The Little Mermaid itu. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys.